Martanya kita mau hidup kamu biar kamu tadi matanya mereka sarawatan. Amin. Mana hite kuar di bata ama, dohot kuarnya anak Tuhan Yesus Kristus, dohot kuar itu diperbadian nama nopalagi dohot anon, di pasal mana mena Tuhan ditabi. Amin. Rahmah kita makidu ditanya saya. Ayo Yesus Tuhan kami dari kami Yesus, bila kami doa di seluruh kami Yesus, saya siwa di seluruh kami. Amin. Tapi di Kohata ada di nomor 130 ayat 1 dulu. Amin.
Markus di Sia ayat 2 sampai sia. Ayo pancul majosa. Lumisah pulang hari di aron Yesus masih Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di bagian mana sida nak kok kusada dulu natibu. Tu nasuhi bolo nasida jabe muhaba rupana di dan sida. Gabe masih lama angka urusna botak sehari nasoda pot potolong di panusi di tanon Lungi di dan sida masih Elia rakut si Musa nama katai dono sida dol Yesus. Jadi di Dr. Petrus mama kulingi Yesus guru dengganai di son rupa uli kami ma di son sopo-sopo tolu sada di bo sada di si Musa sada di si Elia. Ayah di foto nanti dok lagi ayah itu utahukan si tutu dol sida. Jala Roma om sada mama bina sida laos makuling masoala siang balasan umbuli hidup ma ondo anak kulung aku tangihon hamu maibana. Alai di nama hari ini sida dan agiai sebelida sasada Yesus do aku nasida. Jadi laut buat sientologi di papai nagasida unang di pajujur nani nagasida itu halap dia sojolo hehe anak nijol mai siang amate. Thank you nama. Yesus dimuliakan atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dengan mereka, yakni ke sebuah gunung tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaian sangat putih berkilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Biar kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menamai mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit daripada orang mati. Bacaan firman Tuhan. Salam. Awan mau ngampigi aman nang P20 hala ali suaranya kosak-kosak. Salam. Nah itu. Nang P20 hala kita ali suaranya kosak-kosak. Itu menandakan kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan saat ini di Minggu Estomihi dengan artinya Tuhanlah gunung batu dan batu tanahku. Saya mau kami perkara batu Yesus anak Allah. Dengarkanlah dia.
Mana Yesus anak dibata tangian ma ibana. Waktu usahari aminan mau di dalam keluarga isu yang paling utama di tangian ada isu kan amat tak tuna poso. Siapa pertama kali kita dengarkan kata-kata di dalam rumah? Ibu kah, bapak kah, atau kata-kata kita sendiri? Harus ya toh, siapa yang mau kita dengarkan di dalam rumah? Bapak kah, ibu kah, atau kita sendiri? Ayo, aku sebelum. Berarti aku sebelum cuma mendengarkan kata sendiri. Hidup? Pola ngomong lalu dijauh. Pola ngomong lalu dijauh kena poso. Iya. Jadi dengarkanlah Dia. Dia siapa? Yaitu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika zaman dahulu kita boleh menceritakan bahwa saya, Petrus, Yohanes, Simon segala macam bisa berbicara dengan Yesus langsung, bisa mendengarkan Yesus langsung berbicara. Namun saat ini, apakah kita bisa mendengarkan Yesus bicara langsung kepada kita? Satu-satu dia. Boleh dipantege Tuhan Yesus Kristus mendapat hidup? Tidak. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Firman itu hidup. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Dengarkanlah. Adon dohata tikihita selesai maca bibir. Matua maka anu bege jalan mangyosa. Mangyosa. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan sertanya memeliharanya. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika kita mengakui, mengimani, percaya Yesus adalah Allah, maka dengarkanlah Dia. Banyak saat ini mengaku-ngaku saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya pengikut Kristus. Ketika diperhadapkan dengan suatu situasi, kondisi, mereka meninggalkan Yesus. Mereka membelakangi Yesus. Aku tidak mengenal Yesus. Layak seorang Simon yang menyangkal Yesus. Ketika diperhadapkan pada situasi di mana keterjepitan dia, engkau ada salah satu murid Yesus. Yesus adalah anak Allah, dengarkanlah Dia. Ketika kita mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita boleh melakukannya dengan baik, dan kita menuruti seturut kehendaknya, maka kita akan berjalan lurus bersama-sama dengan Dia. Itu yang mau diinginkan Tuhan pada kita saat di mimbar Estomi. Tuhanlah batu penjuru, Tuhanlah pegangan, tidak ada yang lain. Amang yang sebelum ketika saya membaca firman ini semalam, saya juga berada di Tunggal. Amang tolong kirimkan kepada guru apa tema kita malam hari besok hari Minggu. Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Banyak saat ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh medsos. Sama saja itu Amang beribadah dan tidak beribadah, kami mendengarkan firman Tuhan juga melalui medsos, melalui YouTube. Beda Amang ini. Bolehlah menambah literasi kita, boleh menambah pemahaman kita di YouTube, tapi kita bertemu langsung dengan orang percaya, dengan orang seiman, menambah lagi keimanan kita, menambah lagi semangat kita bahwasanya Tuhan Allah hadir di tengah persekutuan kita. Amin. Gitu. Banyak sekali kita ini mau mendengarkan Dia, tetapi kita terkadang hanya happy endingnya saja. Tuhan bangkit, Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan menebus dosa manusia. Hanya happy endingnya saja terkadang kita melihat, tapi kita tidak melihat bagaimana penderitaan-penderitaan yang dilewati oleh Tuhan kita Yesus. Sama seperti halnya kita nonton sebuah YouTube film. Ketika kita nonton dari awal, kita tidak mengikuti pertengahannya, kita cuma mengikuti endingnya. Oh bahagia, Romeo dan Juliet bersama-sama. Atau seseorang telah berubah menjadi superhero. Yang pertama manusia menjadi superhero.
Kita melihat happy endingnya saja, tetapi tidak melihat bagaimana penderitaan mereka. Contoh skala kecil dalam suatu film kita lihat Spider-Man. Coba kita lihat penderitaannya. Dia disengat dahulu, penuh dengan kesakitan, maka dia menjadi kuat. Sama seperti halnya penderitaan yang kita alami orang percaya itu akan menguatkan kita, akan menguatkan keimanan kita, akan menguatkan kesetiaan kita, menguatkan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Penderitaan bukan kita hilangkan. Kita wajib hadapi segala penderitaan. Kita wajib lalui segala penderitaan. Musuh-musuh kita, kita sedang mengalami penderitaan. Pernahkah kita manusia tidak mengalami kesusahan? Mula dong doakan jauh mana mengalami penderitaan dan kesusahan. Doa malah Allah panginan. So dia caranya. Gue mau masih aja. Gue masih aja. Iya, aku sebelum. Ketika kamu selama kamu dewasa tidak mengalami kesusahan, penderitaan, sungguh luar biasa. Saya akan belajar kepada kamu. Pernahkah kamu tidak mengalami kesusahan? Pernahkah kamu tidak mengalami penderitaan? Pasti semua orang mengalami penderitaan. Namun kita akan beroleh happy ending. Happy ending adalah kita sukses dalam perkuliahan, kita sukses dalam pekerjaan, kita sukses dalam mencari jodoh. Itulah happy endingnya. Ketika engkau mengalami suatu penderitaan, pergumulan, maka happy endingnya akan kita terima ketika kita bersama-sama berjalan dengan Yesus. Amin. Itu aminan yang mau diajarkan Tuhan kepada kita saat ini. Jangan hanya happy endingnya saja kita lihat, aku umat Kristen, aku akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan itu aminan. Aku pasti selamat, bukan itu. Tetapi bagaimana engkau merasakan penderitaan-penderitaan dialami oleh Tuhan Yesus, yang dihina, yang dibuang dari desa sendiri, yang tidak diakui, yang diludahi, dicambuk. Kita akan lihat itu. Bagaimana penderitaan-penderitaan Yesus itu dihadapi. Dengarkanlah firman. Firman itu sama dengan dia. Jadi untuk saat ini aminan, ketika kita sebentar lagi akan diperhadapkan pada tanggal 14 nanti, kita akan pemilu. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap jaga kesatuan dalam rumah tangga, jaga kesatuan dalam keluarga. Ada satu keluarga saya temui, 3 orang calon, 3 pasangan yang berbeda, 3 pula pilihan yang berbeda. Saya temukan ketika saya di Lubulingga, kami cerita dalam satu keluarga itu ada 4 yang sudah dewasa. Jadi mereka berdebat, lucu perdebatannya. Satu milih nomor 1, satu milih nomor 2, satu memilih nomor 3. Ketika kamu nanti salah satu yang terpilih, apakah kamu akan bersatu? Apakah kamu akan bersatu lagi? Tergantung. Itu katanya. Tergantung doa bang, tergantung bang, tergantung dari dia. Tergantung apa? Tergantung bagaimana mereka memperlakukan kami. Tergantung bagaimana mereka memperlakukan kami. Berarti ketika kalah masih menyimpan dendam. Kita tidak mau seperti itu. Ketika kita mau memilih, dengarkanlah hati nurani kita. Jangan timbulkan perdebatan. Jangan pertimbulkan debat-debat kusir yang tidak ada kejelasan. Ketika kita mau memilih, berdoa saja dulu. Ketika kita mau TPS, aku mau memilih, walaupun nanti mereka tidak akan memperhatikan kita, tapi kita dengarkan kata hati kita bahwa saya ingin memberikan suatu kemajuan, suatu kebaikan bagi bangsa kita. Oke, kita tidak merasakan saat ini atau kedua. Kita rasakan kepada anak kita nanti 5 tahun. Bagaimana 5 tahun ke depan dipimpin oleh mereka. Kita doakan saja. Siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik. Amin. Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik. Jangan timbulkan permusuhan. Jangan timbulkan iri dengki atau dendam.
Kita mau dengarkan Tuhan Yesus berfirman. Tuhan tidak mau terjadi perselisihan, Tuhan maukan damai. Sama seperti halnya tadi Yesus menceritakan, jangan ceritakan bahwa apa yang kau lihat tadi, jangan ceritakan kepada orang lain. Maka itu akan menjadi timbul perdebatan. Yesus berfirman kepada mereka, jangan kau ceritakan bahwa engkau melihat Elia dan Musa berkata, inilah anakku kasihi. Jangan kau ceritakan. Oleh karena itu, amangin anak sebelum minggu saat ini kita diajak mengimani, percaya Yesus adalah Allah, dengarkanlah Dia. Jangan setengah-setengah. Ketika kita membuka hati kita, dengarkanlah sepenuh hati kita bagaimana firman Tuhan itu mengatur itu hati kita untuk merubah mindset kita, untuk merubah pola pikir kita, bahwasanya firman itu hidup kekal sampai dengan selama-lamanya. Amin. Firman itu hidup kekal sampai selama-lamanya. Bahkan nanti ketika kita tidak ada lagi di muka bumi ini, penerus-penerus kita akan mempelajari firman ini sampai generasi berikutnya. Dengarkanlah Dia. Jadi kepada anak sebelum saya pesankan juga, dengarkanlah orang tua kita. Kita kelima juga mengajarkan, hormatilah orang tua, maka engkau berkati lanjut umurmu. Ini yang diberikan Allah kepadamu. Iya. Kita kelima mengajarkan demikian. Dengarkanlah orang tua. Ketika orang tua berpesan, ketika orang tua mengkritikmu, ketika orang tua memarahimu, bukan karena dia benci dengan kalian, bukan. Karena dia sayang kepada kalian, karena dia peduli kepada kalian, karena dia khawatir kepada kalian. Karena dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja kepada anak-anak muda. Kemana kamu nafsu? Pelan-pelan dalam melangkah. Ingat kata orang tua. Orang tua akan memberikan jalan terbaik kepada anak-anak. Orang tua tidak akan menjerumuskan anak-anaknya ke hal-hal yang tidak baik. Pasti mengarahkan, membimbing, mendidik anak-anaknya supaya anak-anak yang mau mendengarkan kata-kata orang tua. Karena itu bulan ini juga nanti bulan penuh cinta kasih, bulan Februari, maka kasihilah juga orang tua, ya. Kasih juga orang tua. Siapapun itu orang tua, hormatilah mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan Allah. Ketika Tuhan naik ke atas gunung tinggi, diperhadapkan pada situasi-situasi keilahian Dia, kemuliaan Tuhan, diperhadapkan kepada murid-muridnya Yohanes, Simon dan Yakobus. 3 orang murid tersebut melihat secara langsung dengan kepala mata mereka sendiri bahwasanya inilah Allah kita, inilah Yesus anak Allah. Tidak ada lagi keraguan-raguan, sama seperti hal kita orang percaya. Jangan lagi ada keraguan-raguan. Walaupun banyak tawaran menggoda luar sana untuk kita tidak mengimani Allah, jangan ada. Teguhlah pada iman kita. Yesus anak Allah, Yesus sang penyelamat kita, Yesus sang penebus dosa umat manusia. Dengan segala penderitaan Dia telah buktikan Allah mampu. Kita juga harus mampu sebagai pengikut setia. Maka oleh karena itu, dengarkanlah Dia. Firman itu hidup dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Pastor.
1 Februari 2024, Minggu Tasarion, Minggu Estomihi, tema Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Yesus anak Jebata, tanihon ibadah. Nah, berjudul jadwal ibadah kategorial latihan kor, vokal grup di gereja dan evangelisasi sesuai dohot 6 di Buliton di Wataka masih tetap seperti biasa, belum ada perubahan. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat di minggu yang lewat sudah tertata dengan bagus. Yang ketiga, titik manang pengumuman per mingguan ibadah minggu manang per mingguan dihakai penerangan di Patupa masuk pukul 10.30 dihubasi pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat hakai penerangan tapahubas roha dohot partikiaka mengikuti ibadah ta manang per mingguan ta. Napa dua ron sarang parasarana pimpinan majelis jemaat hakai penerangan pasangaton maulati gudang pusat hutna ruas kuhuria dohot simpatisan nah totong ada pertikian beribadah di gereja dohot ibadah kategorial jada totong marningot bersyukur Tuhan merhiti pasangaton hamulatehon pilihan bulanan bilanui hakai penerangan. Surat himbauan, surat seruan dan ajakan pucuk pimpinan HKI kepada seluruh warga jemaat HKI untuk pemilihan umum tahun 2024 nomor 400 garing pimpinan pusat PP garing 037-1-2024. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi seluruh warga jemaat HKI yang kami cintai. Salam sebangsa dan setanah air Indonesia. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR daerah dan tingkat provinsi, dan DPR daerah tingkat kabupaten kota, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD periode 2024 sampai 2029. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan pada pukul 8.00 sampai pukul 13.00. Gereja HKI sebagai lembaga gerejawi di Indonesia adalah mitra pemerintah sebagai diamanatkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa pemerintah adalah berasal dari Allah, Roma 13 ayat 12. Sebagai mitra pemerintah, maka program strategis pemerintah patut didukung oleh gereja. Untuk mendukung dan mensukseskan pemilihan umum tersebut, untuk pimpinan HKI menyampaikan seruan sebagai berikut. 1. Agar seluruh gereja mengumumkan melalui titik atau warta gereja bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan mendoakan dalam doa syafaat pada ibadah Minggu 4 Februari 2024 dan Minggu 11 Februari 2024 perihal kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara tersebut. 3. Agar seluruh gereja HKI membunyikan lonceng gereja selama 5 menit pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 18.00 sampai 18.05 dan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 6.00 sampai 6.05 dan pukul 8.00 sampai pukul 8.05. Agar seluruh warga HKI khususnya yang berusia 17 tahun ke atas datang ke tempat pemungutan suara atau TPS memberikan suara sebagaimana diaturkan oleh panitia penyelenggara pemungutan suara ataupun PPPS. 4. Agar menyaksikan perhitungan suara yang dilakukan oleh PPPS di TPS masing-masing pada pukul 13.00 sampai selesai, agar tetap menjaga persaudaraan dengan mereka yang berbeda pilihan. Jika menang, tidak terlalu euforia, dan yang kalah jangan marah atau melakukan tindakan yang mengganggu proses
dan tahapan pemungutan suara, tetapi menghormati dan legowo menerima hasil pemungutan suara dengan prinsip bahwa yang menang adalah Indonesia. Demikian seruan dan ajakan ini disampaikan dengan harapan maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tematan Siantar 26 Januari 2024 pucuk pimpinan Mulia Kristen Indonesia Eporus Pendeta Firman Sibarani MTH, Sekretaris Jenderal Pendeta Hotman Hutasoid MTH, tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Badan Pengawas Pemilu di Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan, Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya, Pemerintah Kota Pematang Siantar 2 Pematang Siantar, dan Asik. Itu surat yang menjadi suatu himbauan dari pimpinan pusat. Artinya kalau dikatakan membunyikan lonceng, karena lonceng kita juga agak terlalu kecil, kita membunyikan lonceng di dalam hati masing-masing lah, tantung, nggak masalah. Karena itu juga membunyikan lonceng kita terlalu kecil, dan di Jambi juga lonceng tidak ada yang istilahnya yang bisa dibunyikan setiap saat. Yang keempat, ibadah Minggu 18 Februari 2024 Patu Tado ibadah variatif di Gereja Tahun. Yang renungan harian siang dibel dosen Alkitab untuk 1 minggu ke depan, kita berikan waktu dan pemikiran untuk membaca firman Tuhan setiap harinya 1 minggu ke depan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Matius 6 ayat 33. Saya jumoloma lului hamu harajaun di debata dohot hati gorana dungi tabayon nama dosudi akka ordeng tu hamuna. Persembahan pertama kilo ketiga, maka dari siaman Dr. Menang ucapan syukur keluarga akan diangan bodoh berita untuk berada di debata ala asi tobat horong di rohana tu keluarga dalam ditabai Tuhan akka silas ni roha dohot bisuk ni akka ianako asirai baru pendidikan untuk berada di debata ala naung mulak siang rumah sakit si Marcel jalanunga sehat saya totong ma lantab kesehatan tuhata tu yang apotai dohot akka silas diroha tu keluarga. Anggiat purba berseterus mabak maulate tu debata ala nipasdo sudina keluarga jala nangido asli rohani Tuhan asa tulus sakap di keluarga matangian totong asa mardalan pesta demokrasi tanggal 14 bulan 2 2024 di negara tahun. Nah ini tambahan akan dibukukan hari Minggu yang akan datang. Keluarga MP Sulaban almarhum Guru Menalu mana Pak Lusi maka mudah terdoakan Tuhan ada dotong pemulihan tu anak Sulaban di nama Said diaka hari-hari lewat. Pengeluaran dan pemasukan serta dengan rekapitulasi sudah tertera. Mungkin ada yang salah ketik, ada salah nominal dan salah nama, kami mohon maaf. Tolong langsung dikoordinasi konsistory asal Dr. Kabaringgan Majalahi tu na diberikan. Kosoni pemasukan kuliah, pembangunan kuliah, dohot na dilingkari totong tersebut di serta nyata asal dua totong pasikopon sebut dia na meninggal dohot na keadilan. Roma 14 ayat 21 bentuk baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Akhirnya pimpinan jemaat Parhalado beserta Majelis Jemaat KKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun terhadap seluruh jemaat yang merayakan ulang tahun 1 minggu yang lewat. Doa dan harapan kita Tuhan memberkati kita semua. Salam.
Kali Tuhan dibata kama nami nari berkicau. Orang pasu-pasu doa silang yang kadik dan bahasa memoritus. Mulai dari musuh pangan itu di pasu-pasu uluna. Lupas atma tuh di nami nang siang nani dohan di Tuhan. Saya jauh naik betul musuh jarupan. Asih maroham saya pasu-pasu ngapilin dan pasangan itu. Asal persiangan ilah matiklun raja di tengah-tengah durian doa di portimio. Buhay marohana maliti di tordim na badai. Asal patah bida jalan botohani. Gudang di silagan mulian. Saya ajari mahami asal mikir hak pada mulia itu. Dulu pasangan dan pilihan dalam pasangan bono. Mahiti-hiti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ramai taman bertangi alia mana? Alia mana? Sambil berdiri, saya mengajar, saya sabar mendengar. Dia mengalami jalan cinta. Saya sabar sama hidup saya mengalami sudah. Ulang hari itu berjuang. Berlasan. Kalau bekerja, pasu-pasu siang Tuhan tadi berita di pasu-pasu jalan dinamuti Tuhan di bata mehita di sodakon Tuhan di bata mapuhin mehita jala seasima rohana bidahita di dopakon Tuhan di bata mapuhin mehita jala di pasarma damena tutut kita. Amin.